Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman kelas 11 di pelajaran SKI. Kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi ujian akhir. Anda bisa lihat dari nomor 1 akan disajikan beberapa faktor kemunculan Daulah Abbasiyah. Siswa mampu mengevaluasi faktor yang paling mendorong kemunculan Daulah Abbasiyah. Ya, ini salah satunya yang paling kuat adalah dorongan dari lemahnya Daulah Bani Umayyah. Ya, jadi banyak sejarawan yang mendukung teori bahwa sebenarnya Daulah Abbasiyah itu masih lemah. Cuman karena Daulah Bani Umayyahnya sudah kadung lemah ya, udah lebih lemah lagi ya, maka Daulah Abbasiyah dia bisa sedikit demi sedikit menguasai. Meskipun kalau Anda baca sejarah, Daulah Abbasiyah itu di awal kemunculannya hanya menguasai sekitar wilayah Irak ya, wilayah lain belum, tapi lama-lama mereka meluas. Oke, nomor 2 akan disajikan beberapa nama siswa mampu mengidentifikasi nama tokoh propaganda Daulah Abbasiyah. Ini ada satu tokoh, silakan Anda cari tokoh penting propaganda Daulah Abbasiyah. Kemudian disajikan beberapa strategi. Siswa mampu mengidentifikasi strategi Bani Abbas dalam mendirikan khilafah. Nah, selain menggunakan strategi perang ya, mereka juga menggunakan strategi propaganda. Jadi mereka menyebarkan orang-orang pendakwah yang bernyamar, ada yang menjadi pedagang ya, ada yang menjadi pendakwah juga, sudah biasa jadi pendakwah. Itu mereka nanti mempropaganda, mengkampanyekan keutamaan Bani Abbas. Karena itu pendukungnya nanti sudah luas jaringannya ya. Dan mereka melakukan itu sejak 50 tahun sebelum runtuhnya Bani Umayyah. Oke, nomor 4 disajikan beberapa nama perang. Siswa mampu mengidentifikasi nama perang penting di masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Yaitu perang penentu antara Daulah Abbasiyah melawan Daulah Bani Umayyah. Anda harus tahu itu nama perangnya apa di wilayah Irak ya. Kemudian disajikan beberapa nama fase. Siswa mampu mengidentifikasi fase keemasan Daulah Abbasiyah. Ya, ini fase-fase penting sekali, ada 5 fase ya. Fase Persia 1, fase Turki 1, Persia 2, Turki 2, dan masa lemah atau kebangkitan bangsa Arab itu di fase terakhir. Nah, fase keemasannya jangan ketukar ya. Jadi fase keemasan itu di fase ke-1. Disajikan beberapa nama fase. Siswa mampu mengidentifikasi fase ketiga Daulah Abbasiyah. Nah, silakan nanti diingat-ingat. Disajikan beberapa nama perpustakaan. Siswa mampu mengidentifikasi nama perpustakaan terbesar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Disajikan beberapa nama khalifah. Siswa mampu mengidentifikasi nama khalifah masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Ya, ini sangat terkenal. Insya Allah sudah pada tahu. Disajikan beberapa prestasi. Siswa mampu mengidentifikasi prestasi Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, Abu Ja'far banyak prestasinya ya. Beliau ya pendiri kejayaan ya. Peletak dasar pondasi kejayaan Daulah Abbasiyah Abu Ja'far. Jadi beliau memprakarsai pemindahan ibu kota ya, kemudian menjadikan Baghdad kota yang fasilitasnya lengkap untuk perkembangan ilmu pengetahuan ya. Kemudian 10 disajikan beberapa nama tokoh. Siswa dapat mengidentifikasi nama tokoh yang diperintahkan oleh Abu Ja'far untuk menulis hadis. Ada tokoh yang diperintahkan untuk menulis hadis. Nama bukunya itu adalah Al-Muwatta. Nah, ini beliau ini penulisnya adalah salah satu imam mazhab ya, namanya adalah Imam Malik ya. Itu silakan Anda ingat-ingat. Disajikan beberapa faktor internal. Siswa mampu mengidentifikasi faktor internal yang paling menonjol yang menyebabkan keruntuhan Daulah Bani Abbas. Ya, faktor internal antara lain Daulah Abbasiyah itu banyak terjadi konspirasi ya, pengkhianatan dan lain sebagainya, termasuk juga banyaknya wilayah-wilayah yang memisahkan diri. Jadi kalau Anda membaca di fase kedua ketiga itu setelah terjadi pemisahan kerajaan-kerajaan kecil dari wilayah Bani Abbas.
Kemudian faktor yang terkenal runtuhnya Daulah Bani Abbas, siswa mampu mengidentifikasi faktor terkuat dari faktor tersebut. Ya, faktor eksternal yang paling kuat itu ada antara lain ada dari perang salib ya. Perang salib adalah serangan dari orang-orang Kristen ke wilayah Daulah Abbasiyah, antara lain ke Palestina, kemudian sebagian Syam, Mesir ya. Itu termasuk juga adanya pasukan Mongol ya, perluasan kekaisaran Mongol itu yang sangat agresif. Itu Anda juga bisa jadi pilihan Anda, silakan Anda analisa sendiri nanti. Kemudian disajikan beberapa nama universitas, siswa mampu mengidentifikasi universitas yang dibangun di masa Ar-Rasyid. Nah, ini sangat terkenal. Silakan Anda cari. Disajikan beberapa kebijakan, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh Ar-Rasyid dalam percampuran ras di masa Daulah Abbasiyah. Ya, Ar-Rasyid ini beliau sangat sangat terbuka pikirannya. Jadi beliau di dalam pemerintahan menggunakan orang-orang Persia, termasuk beliau ini punya anak-anak yang dari keturunan non-Arab ya. Jadi beliau punya istri orang Turki dan orang Persia. Ya, silakan Anda analisa, identifikasi pengaruhnya di masa Daulah Abbasiyah. Kemudian disajikan beberapa fenomena, siswa mampu mengidentifikasi fenomena yang dominan di masa Daulah Abbasiyah. Ya, yang paling menonjol antara lain di masa Daulah Abbasiyah itu ya dominasi non-Arab ya. Ke-16 disajikan beberapa fase pemerintahan, siswa mampu mengidentifikasi fase perpecahan Daulah Abbasiyah menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Nah, ini di banyak buku memang yang paling kuat itu di fase ketiga, cuman fase kedua juga sudah mulai ya. Jadi Anda silakan nanti dicoba baca-baca lagi dua fase itu, mana yang paling mungkin untuk terjadi perpecahan di dalam Daulah Abbasiyah. Kemudian ke-17 disajikan beberapa pengaruh, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kemunculan Daulah Utsmaniyah terhadap kelangsungan Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Utsmaniyah ini berdiri di abad ke-13, abad yang sama dengan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Jadi memang Daulah Utsmaniyah ini mewarisi banyak wilayah Daulah Abbasiyah. Dan memang tidak terlalu kontradiktif ya, Daulah Utsmaniyah tidak menghancurkan Daulah Abbasiyah, karena ketika Daulah Utsmaniyah berdiri, Daulah Abbasiyah sedang runtuh. Jadi memang Daulah Utsmaniyah tidak punya kekuatan cukup besar untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah sebenarnya kan. Oke. Nomor 18 disajikan beberapa pengaruh, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh perang salib terhadap kehidupan Daulah Bani Abbas. Ya, yang pasti di masa itu terjadi perpecahan ya di kalangan umat Islam. Ada Daulah Bani Abbas di Baghdad, ada Daulah Fatimiyah di Kairo, dan ada Daulah Bani Umayyah di Andalusia, di Cordoba. Nah, ini yang membuat umat Islam lebih lemah saat itu, maka bisa diserang oleh orang Kristen ya, tentara salib. Disajikan beberapa kebijakan, siswa mampu mengidentifikasi kebijakan penerjemahan di masa Daulah Abbasiyah. Nah, penerjemahan ya ini juga salah satu rahasia ya kenapa peradaban Islam di masa itu berkembang pesat, karena banyak sekali buku-buku dari luar dunia Islam dibawa ke wilayah Islam dan diterjemahkan, akhirnya dipelajari dan dikembangkan oleh para ilmuwan umat Islam. Disajikan beberapa bahasa, siswa mampu mengidentifikasi bahasa yang dominan di masa Bani Abbas. Ya, ini mudah itulah ya. Disajikan beberapa faktor, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya pemberontakan. Ya, ini banyak faktor, antara lain yang paling kuat ya karena lemahnya di pusat ya. Anda bisa nanti analisa sendiri. Dua-dua disajikan beberapa nama kerajaan, siswa mampu mengidentifikasi nama kerajaan yang memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Anda perlu saya perkenalkan juga nama-nama kerajaan yang memisahkan diri, banyak ya. Jadi Daulah Abbasiyah itu saat memasuki fase kedua ketiga itu sudah banyak wilayah yang
menjadi semi otonom. Meskipun mereka mengakui Daulah Abbasiyah sebagai pimpinan tertinggi wilayah Islam, tapi mereka mengatur negara secara mandiri, secara otonom. Kalau di Mesir itu ada namanya Daulah Tuluniyah, kemudian ada Ayubiyah, ada Fatimiyah. Di wilayah Syam, Syria sekarang itu ada wilayah namanya Kerajaan Daulah Zengkiyah ya. Kemudian di wilayah Asia Tengah, kemudian terus ya ke arah Pakistan, India itu ada namanya Daulah Ghaznawiyah dan Mongolia ya. Kemudian di wilayah mana lagi tuh? Kayaknya udah sih ya, itu aja ya yang paling kuat. Ada lagi nanti di wilayah Maroko ya. Wilayah Afrika Utara bagian barat pojok itu ada Risa. Dan masih banyak lagi ya. Yang jelas mulai di masa Harun ar-Rasyid itu Daulah Bani Umayyah juga sudah berdiri. Jadi ada Daulah Bani Umayyah sesi 2 itu berdiri di wilayah Andalusia yang sekarang menjadi wilayah Spanyol Portugal. Ya, dulu ibu kota Islamnya ada di Cordoba. Disajikan beberapa cabang ilmu, siswa mampu menentukan cabang ilmu yang berkembang di masa Daulah Abbasiyah. Nah, perbedaannya kalau di masa Bani Umayyah, ilmu-ilmu yang dikembangkan kebanyakan masih tekstual ya, bukan ilmu praktis. Seperti syair ya, ilmu sastra, ilmu hadis, Quran, qiraat ya. Sedangkan kalau di masa Daulah Abbasiyah sudah masuk ke ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, kemudian kedokteran ya, kemudian astronomi dan lain sebagainya. 24 disajikan beberapa bidang ilmu, siswa mampu mengidentifikasi bidang keilmuan Al-Ghazali. Al-Ghazali ini beliau ahli filsafat ya, dan selain itu juga ahli tasawuf, jadi beliau lebih ke akidah. Jadi kalian nanti silakan dalami lagi. Kemudian 25 disajikan beberapa nama tokoh, siswa mampu mengidentifikasi tokoh ilmuwan muslim penemu angka 0. Nah, siapa? Silakan. Ini ada di buku ya. Disajikan beberapa nama tokoh, siswa mampu mengidentifikasi nama tokoh penulis kaidah-kaidah ilmu kedokteran. Nah, ini sangat terkenal. Insya Allah sudah pada tahu. Disajikan beberapa nama kota, siswa mampu mengidentifikasi pusat peradaban Islam Daulah Abbasiyah di Afrika Utara. Ya, di Afrika Utara ada banyak pusat-pusat peradaban, antara lain ada di Mesir di Kairo ya, kemudian di wilayah Maroko ada Rabat ya, kemudian ada Tripoli atau dulu disebutnya Tribulus ya. Itu di wilayah Libya. Kemudian Alexandria ya di wilayah Mesir. Nah, disajikan beberapa nama kota, siswa mampu mengidentifikasi nama ibu kota Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah dia punya 3 ibu kota. Pertama muncul dia dari Kufa, kemudian pindah ke Baghdad, kemudian pindah juga ke Samarra. Samarra ini sebelahnya Baghdad. Kemudian disajikan beberapa nama ilmuwan, siswa mampu mengidentifikasi nama ahli filsafat muslim yang terkenal di Eropa. Ya, ini ahli filsafat, sedangkan Anda lihat lagi ahli filsafat ya, nama-namanya ada di buku. Disajikan beberapa nama kota, siswa mampu mengidentifikasi nama kota penting Daulah Abbasiyah di wilayah Asia Tengah. Nah, di wilayah Asia Tengah banyak kota-kota penting yang paling terkenal ya Samarkand ya, Samarkand, kemudian juga Bukhara. Ya, Anda silakan nanti dipilih yang benar. Oke, saya cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses dan jangan lupa ujiannya ini nanti via Google Form dan ada fakta integritas. Jadi Anda tidak diperbolehkan untuk membuka buku, maka Anda harus menguasai ya langsung dan jujur ketika menjawab. Oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.